semuanya, perkenalkan nama saya Tani dari Tautan Hutar dengan NPM 2009200001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi model pembelajaran tipe Pendidikan Bahasa Indonesia Realistik yang diampu oleh Bapak Immanuel, SPD, MPD. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian pembelajaran realistik. Menurut Johnson dalam Nur Hadi Sendok pada tahun 2002, realistik merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka, sehingga perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya, sehingga mereka sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Nah, yang kedua, karakteristik model pembelajaran tipe Pendidikan Bahasa Indonesia Realistik. Adapun karakteristik dari model ini antara lain sebagai berikut. Pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Orang yang dapat bekerja sendiri atau dalam kelompok dan orang yang dapat belajar. Yang kedua, melakukan kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Siswa membuat hubungan-hubungan dengan penentuan pilihan dan produknya. Yang ketiga, bekerja sama atau collaboration. Siswa dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja sama secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling memahami dan berkomunikasi. Yang keempat, berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, dapat menggunakan, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti. Yang kelima, menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment. Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari dalam pelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia realistik. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah kontekstual. Guru memberikan masalah kontekstual dan siswa memahami masalah tersebut. Yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual. Guru menjelaskan situasi dan kondisi masalah dengan memberikan petunjuk seperlunya terhadap bagian yang belum dipahami siswa. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah mereka dengan memberikan pertanyaan, petunjuk, dan saran. Yang keempat, mendiskusikan jawaban. Guru menyediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk mendiskusikan jawaban dari soal. Kelima, menyimpulkan. Dari diskusi, guru mengarahkan siswa menarik kesimpulan dengan guru bertindak sebagai pembimbing. Selanjutnya, yang keempat, kelebihan dan kekurangan pendidikan bahasa Indonesia realistik. Kelebihan pendidikan bahasa Indonesia realistik. Yang pertama, pendidikan bahasa Indonesia realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa bahasa Indonesia adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa dan oleh setiap orang biasa yang lain, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Yang kedua, pendidikan bahasa Indonesia realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus sendiri. Ketiga, pendidikan bahasa Indonesia realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari bahasa Indonesia, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama dan untuk mempelajari bahasa Indonesia,
Orang harus menjalani sendiri proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep dan materi-materi bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, kekurangan pendidikan bahasa Indonesia realistik. Yang pertama, upaya mendorong siswa agar bisa menemukan cara untuk menyelesaikan tiap soal juga merupakan tantangan tersendiri. Yang kedua, proses pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan memulai soal-soal kontekstual, karena proses dan mekanisme berpikir siswa harus diikuti dengan cermat agar guru bisa membantu siswa dalam menemukan kembali terhadap konsep-konsep bahasa Indonesia tertentu. Yang ketiga, upaya untuk memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang model pembelajaran tipe pendidikan bahasa Indonesia realistik. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.